Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani Sembiring dari kelas SI 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO. Pengertian ISO adalah kependekan dari The International Organization for Standardization. Ini adalah badan dan pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, memilih pemasok yang terdaftar ISO memastikan bahwa pemasok Anda telah mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dan biaya, dan mendorong kualitas produk dan pengiriman. Jenis-jenis ISO. Yang pertama ada ISO 9001. Sesuai dengan standar ISO 9001, memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. ISO 9001 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih bagus, efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya lainnya, sembari mendorong bisnis untuk menemukan cara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Yang kedua ada ISO atau IEC 17025. Memungkinkan laboratorium untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi secara kompeten dan menghasilkan hasil yang valid. Yang ketiga ada ISO 28000. ISO 28000 adalah standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok, atau standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelolanya saat muncul dalam rantai pasokan mereka. Yang keempat ada ISO 50001. Sebagai standar internasional, ISO 5001 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Yang kelima ada ISO 14001. ISO 14001 adalah standar internasional yang diakui secara luas, yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Yang keenam ada ISO 22000. ISO 22000 adalah standar internasional yang diterima secara global, yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Yang ketujuh ada ISO IEC 27001 adalah standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan sistem informasi. Yang kedelapan ada ISO TS 16949. ISO TS 16949 adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Italia dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. Tujuan dan pentingnya ISO dalam bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan, mengoptimalkan kinerja karyawan, meningkatkan goodwill perusahaan, mencegah pemborosan. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan ISO, bisnis Anda akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga perusahaan dapat bersaing secara global. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.